Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menyimpan data menggunakan Ajax. Jadi materi ini adalah lanjutan dari materi yang sebelumnya. Nah, di sini sebelum kita mulai, jadi silahkan dipersiapkan dulu aplikasi atau projectnya yang sudah kita kerjakan di pertemuan sebelumnya. Nama file atau foldernya adalah latihan_ajax. Nah, kemudian selain project, ada juga database yang harus dipersiapkan. Ya, ini juga sudah disediakan di e-learning. Bagi yang belum punya database, silakan nanti cari di pertemuan 13, namanya db_ajax. Nah, kemudian untuk mengakses database, jadi pastikan examnya sudah dijalankan. Ya, jadi di MySQL database servernya ini sudah berjalan. Nah, dan juga Apache Web Server ini sudah berjalan. Oke, kalau sudah, kita coba akses database-nya. Ini kita akses di db_ajax. Oke, ini dia. Nah, jadi di sini ada 3 tabel, yaitu TB jurusan, TB mahasiswa, dan TB prodi. Nah, di 3 tabel ini, antara ketiga tabel ini saling terrelasi atau memiliki hubungan. Kita bisa lihat di menu designer. Nah, hubungannya seperti ini. Bisa kita lihat karena ini sudah kita tambahkan foreign key. Ya, ini kita tambahkan di pertemuan 13. Oke, kalau sudah, nah sekarang kita coba lihat tabelnya untuk mengingat kembali, mulai dari tabel prodi. Isinya seperti ini, ada ID prodi dan juga nama prodi. Kemudian masuk ke tabel jurusan. Ini isinya ada ID jurusan, ID prodi, dan juga nama jurusan. Nah, kemudian di tabel terakhir, yaitu tabel mahasiswa. Nah, di sini ada contoh data yang sudah saya isi sebelumnya. Jadi ada NIM, nama, prodi, jurusan, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan juga desa. Nah, dari aplikasi yang akan kita buat ini, sebelumnya kita sudah gambar ya rancangan dari alur database-nya. Nah, bentuknya seperti ini kurang lebih. Jadi ada data mahasiswa, di mana data mahasiswa ini terhubung ke tabel jurusan dan juga tabel prodi. Nah, sedangkan untuk provinsi, kabupaten, kecamatan, dan juga desa, itu menggunakan data bukan dari SQL, tapi menggunakan data formatnya dalam bentuk JSON. Ya, jadi kurang lebih rancangannya seperti ini. Oke, itu yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, sekarang tinggal kita lanjut ke proses penyimpanan data. Ya, kita coba buka projectnya dulu. Nah, saya sudah simpan projectnya di localhost. Ya, di alamat servernya di htdocs. Nama foldernya adalah latihan_ajax. Kita buka di web browser. Saya ketik di sini localhost/latihan_ajax. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi ada input data mahasiswa, itu ada NIM, nama, prodinya sudah kita tambahkan Ajax kemarin. Nah, jadi ketika kita pilih prodi, jurusannya akan muncul. Kemudian provinsi, kabupaten, kecamatan, desa ini menggunakan JSON. Ya, ini juga kita sudah menggunakan Ajax untuk menampilkan datanya secara bertahap. Mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, desa. Nah, jadi dari data yang nanti kita isi di sini, nah, harapannya adalah data ini bisa tersimpan ke dalam tabel mahasiswa yang berada di TB mahasiswa. Nah, harapannya nanti bisa tersimpan di sini. Oke. Nah, jadi sekarang kita lanjut untuk proses penambahan codingnya. Bagaimana caranya data yang kita input di sini bisa tersimpan ke dalam tabel. Nah, pertama kita akan buka dulu projectnya ke text editornya, yaitu di Sublime Text. Ya, silahkan dibuka dulu di Sublime Text. Ini saya sudah buka. Filenya adalah latihan_ajax. Ini adalah folder projectnya. Ya, pertama kita buka index.php.
Nah, jadi di dalam indeks ini akan menampilkan sebuah formulir atau form seperti ini. Ya, dengan inputan seperti ini. Nah, untuk menyimpan data ini, saya perlu menambahkan sebuah tombol simpan di bagian paling bawah. Nah, jadi kita langsung tambahkan tombolnya di bagian index.php. Saya tambah di bawah inputan desa. Nah, di sini saya tambah tombolnya menggunakan tag elemen button. Kemudian di sini tulisannya adalah simpan misalnya. Di belakangnya, di bawahnya saya tambahkan jarak pakai HR. Oke, jadi nanti karena tombol simpan ini akan kita proses menggunakan Ajax, berarti dia harus memiliki pengenal. Nah, pengenalnya di sini saya pakai atribut ID. Ya, ID-nya bebas, syaratnya tanpa spasi. Misalnya ID-nya bernama tombol underscore simpan. Ya, ini tombolnya. Sekarang kita coba save dulu codingnya. Kita lihat hasilnya di sini. Nah, ini tombolnya sudah tampil, tombol simpan. Nah, jadi nanti harapannya adalah ketika tombol ini kita klik, nah ini, maka data yang kita isi di sini akan tersimpan ke tabel mahasiswa. Nah, caranya seperti apa? Nah, ini caranya saya akan jelaskan secara bertahap. Nah, pertama tadi setelah menambahkan tombol, maka tahap berikutnya kita tambahkan jQuery-nya untuk memanggil Ajax. Nah, jQuery itu letaknya kita taruh di dalam tag script. Ya, seperti yang sebelumnya sudah pernah kita buat. Ya, boleh di sini bagian atas, atau boleh di tengah, atau boleh di bagian paling belakang. Ya, itu bebas posisinya. Nah, kemudian kita buat jQuery-nya sekarang. Ya, menyimpan data mahasiswa ketika tombol simpan diklik. Nah, itu komentarnya yang saya tambahkan di sana supaya bisa dipahami. Nah, berarti menyimpan data mahasiswa ketika tombol simpan diklik. Nah, pertama kita harus tahu nama atau pengenal tombol simpan yang kita miliki. Nah, kita lihat lagi tadi untuk tombol simpan. Nah, di sini nama ID-nya adalah tombol underscore simpan. Di sini kita menggunakan ID. Nanti cara pendeklarasiannya di sini kita pakai tanda dolar seperti ini. ID-nya kita isi tanda pagar. Namanya tombol underscore simpan. Oke. Ketika tombol simpan. Nah, tombol simpan ini akan diapakan? Nah, dia di sini akan diklik. Berarti kita tambahkan fungsi dot klik kurung buka tutup. Ya, ketika tombol simpan diklik. Nah, kemudian kita tambahkan fungsinya. Jadi ketika diklik, apa yang terjadi? Kita tambahkan function seperti ini. Enter. Titik koma. Nah, maka fungsinya apa yang akan dilakukan? Yang akan dilakukan di sini adalah ya, menambahkan Ajax untuk menyimpan data. Oke, kita tambahkan Ajax-nya sekarang di sini. Caranya seperti ini, $.ajax kurung buka, tutup, kemudian kurung kurung tekan enter. Nah, pertama di sini ada parameter URL. URL-nya nanti kita akan arahkan dia ke dalam sebuah file. Ya. Nah, misal nanti nama filenya saya buat ajax underscore simpan .php. Oke. Kemudian setelah kita tambahkan URL, di sini koma, parameter berikutnya adalah method. Nah, metodenya di sini saya menggunakan metode post untuk mengirim nilainya nanti. Nah, kemudian nilai apa yang akan dikirim? Ya, jadi di sini nilainya diisi di dalam parameter data. Nilai yang akan kita kirim nanti untuk disimpan. Ya, jadi nilai apa yang akan kita kirim untuk disimpan? Jadi ada nilai NIM, nama, prodi, jurusan, provinsi,
kabupaten, kecamatan, desa. Nah, di sini ada 8 nilai atau 8 data yang akan kita kirim untuk disimpan ke dalam tabel mahasiswa. Nah, berarti kita tulis satu persatu. Jumlahnya tadi 8. Ya, caranya pakai kurung kurawal. Nah, saya enter aja seperti ini biar lebih rapi. Kemudian kita isi satu persatu di sini. Ya, namanya bebas, tidak harus sama seperti yang saya buat. Nah, misal di sini saya buat mulai dari NIM, pakai huruf kecil semua. Setelah itu titik 2. Nah, jadi NIM ini nilainya saya ambil dari inputan NIM. Ya, jadi kita harus tahu inputan NIM ini namanya apa. Nah, kita lihat di sini di atas. Nah, untuk NIM itu nama inputannya, ID-nya adalah input underscore NIM. Ya, kemudian untuk nama input underscore nama dan seterusnya. Nah, nanti itu bisa diingat. Ya, untuk ID-nya silakan diingat masing-masing. Nah, jadi saya langsung tulis di sini. Ya, untuk NIM berarti dia ambil nilainya dari input NIM. Ya, caranya kita tambahkan fungsi vol. Kita ambil nilainya, ya, value-nya. Oke, di sini kita isi tanda koma. Nah, berikutnya setelah NIM kita lanjut langsung mengirim nilai nama. Nah, kalau nama dia diambil dari tadi nama inputannya adalah input underscore nama dot file. Setelah itu ada prodi. Nah, prodinya saya ambil dari nama inputan prodinya, yaitu select underscore prodi. Nah, fungsinya sama dot file juga. Ya, dan seterusnya. Ini tinggal saya copy paste biar cepat. Oke, jadi setelah prodi ada jurusan. Nama inputannya adalah select jurusan. Setelah itu ada provinsi. Nama inputnya adalah select provinsi. Kemudian ada kabupaten. Nama inputnya select underscore kabupaten. Kemudian ada kecamatan. Nama inputnya select underscore kecamatan. Terakhir ada desa. Nama inputnya select underscore desa. Nah, jadi itu tadi semua inputannya jumlahnya 8. Nah, yang terakhir di sini, karena ini terakhir, tanda komanya kita hapus. Oke, nah, kita tambah ke parameter terakhir, yaitu sukses. Ya, ketika data berhasil dikirimkan ke dalam Ajax simpan, maka apa yang akan dilakukan? Nah, di sini di parameter suksesnya kita buat function dalam kurung data yang dikirim. Nah, yang dilakukan di sini ketika proses penyimpanannya berhasil, saya akan menampilkan pesan menggunakan alert. Ya, tulisannya misalnya data berhasil disimpan. Ya, seperti ini kurang lebih. Oke, saya hapus dulu index ya. Nah, jadi setelah kita tambahkan untuk jQuery-nya, sekarang kita coba lihat. Ya, walaupun ini belum selesai, kita coba refresh aja dulu. Kalian bisa inspect elemen untuk melihat apakah ada error atau tidak di sini. Kemudian kalau saya klik tombol simpan, nah di sini belum terjadi apa-apa. Ya. Nah, ini kenapa belum terjadi apa-apa? Walaupun saya sudah menambahkan jQuery-nya. Nah, itu terjadi karena kita belum membuat file Ajax simpannya. Nah, ini saya buat dulu. Saya buat file baru di sini. Saya simpan. Namanya ajax underscore simpan.php. Oke, itu tadi. Sekarang kita coba refresh lagi. Kita klik tombol simpan. Nah, ini sudah muncul.
Ini berarti artinya Ajax-nya sudah berhasil bekerja atau jQuery-nya sudah berhasil bekerja. Nah, kalau sudah bisa muncul seperti ini, nah baru kita lanjut ke isi dari Ajax simpannya. Nah, di sini saya langsung aja buat PHP-nya. Jadi ada dua tahap yang di sini. Tahap pertama itu adalah kita menambahkan koneksi database-nya. Ya, kenapa kita menambahkan koneksi database? Karena kita akan menyimpan data ke database. Ya, jadi perlu koneksi di sana. Nah, setelah kita tambahkan koneksi, nanti langkah kedua, baru kita buat query simpan datanya. Ya, query untuk menyimpan data. Oke, pertama, kita menambahkan koneksi ke database. Nah, scriptnya adalah kita menggunakan perintah include. Ya, kenapa kita menggunakan include? Karena kita sudah membuat sebelumnya sebuah file koneksi namanya koneksi.php, ya isinya seperti ini. Nah, jadi karena kita sudah membuat koneksinya, kita nggak perlu lagi ngulang ngetik ini. Jadi langsung aja kita panggil filenya menggunakan include. Nah, di sini kita include nama filenya adalah koneksi.php. Nah, setelah kita tambahkan koneksi, baru kita masukkan query untuk menyimpan data. Ya, misal di sini untuk query-nya saya buat variabel query atau bebas nama variabelnya. Nah, kita masukkan fungsi penyimpanan datanya menggunakan mysqli_query. Setelah itu di sini di dalam mysqli query-nya di sini akan ada dua parameter. Parameter pertama itu adalah nama variabel yang berada di file koneksi. Nah, ini nama variabelnya adalah koneksi. Kita ketik di sini variabel koneksi, koma. Kemudian parameter kedua barulah kita membuat query-nya. Nah, query-nya kita buat pakai tanda petik 2 seperti ini. Ya, untuk menyimpan data, jadi query-nya adalah insert. Nah, seperti ini, insert into nama tabelnya. Nama tabelnya di sini adalah TB mahasiswa, TB_mahasiswa. Kemudian, jadi biar lebih rapi, saya tambahkan enter di sini. Insert into TB mahasiswa, kemudian atributnya apa saja. Jadi atributnya itu kalau lupa bisa dilihat langsung di php_admin. Nah, di sini ada NIM, nama, prodi, jurusan, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa. Nah, jadi ini namanya harus disamakan. Jadi apa yang kalian buat di sini, itulah yang kalian ketik nanti di dalam atribut ini. Dia ada NIM, nama, kemudian tadi ada prodi, setelah itu ada jurusan, kemudian provinsi, kabupaten, kecamatan, terakhir ada desa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi jumlahnya sudah sesuai. Nah, sekarang kita tambahkan di sini parameter values-nya atau nilai apa yang mau kita simpan ke sana. Kurung buka tutup, saya enter seperti ini. Nah, kita mulai dari yang pertama untuk NIM. Nah, jadi untuk inputannya di bagian values itu kita sesuaikan dengan ini. Ya, nama-nama data yang kita oper ke sana. Dan NIM, nama, prodi, dan seterusnya. Nah, caranya di sini kita pakai metode post. Caranya seperti ini. Oke, saya pakai tanda petik 1 karena tipenya adalah tulisan. Kemudian saya gabungkan atau hubungkan dengan nilai. Jadi tambah tanda petik 2, tanda titik 2 kali. Nah, seperti ini. $_post huruf besar. Pertama adalah NIM. Kemudian koma. Kita tinggal lanjut ke bagian berikutnya. Nah, kita ganti di sini. Ini yang terakhir dihapus tanda komanya. Jadi kita tinggal ganti NIM, nama, prodi, kemudian ada jurusan,
Setelah itu ada provinsi, kabupaten, kemudian ada kecamatan, terakhir ada desa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nah ini yang terakhir komanya dihapus. Oke, query-nya sudah. Jadi nanti seharusnya ketika data mahasiswa menggunakan query ini berhasil disimpan, nanti muncul pemberitahuan data berhasil disimpan. Dan nanti kita coba cek di sini apakah data yang kita input itu sudah berhasil ditambahkan atau belum. Ya, kita coba di sini. Kita refresh. Oke, kita coba tambah. Yang jelas name-nya nggak boleh ada yang sama karena primary. Karena prodi, provinsi, kemudian kita klik tombol simpan. Berhasil, kita klik OK. Sekarang kita refresh, klik jelajahi. Nah, ini datanya sudah berhasil muncul di sini. Nah, ini artinya data yang kita input menggunakan Ajax itu sudah berhasil ditambahkan. Oke. Ya, kalau ada langkah-langkah atau cara yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan. Terima kasih.